Kolonel Putut, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kepada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mungkin khususon rekan-rekan mahasiswa, apa yang saya sampaikan tadi itu pertanyaan semua. Pertanyaan semua dengan harapan dalam diskusi kita ini ada yang menjawab pertanyaan tadi. Jadi saya menyampaikan pernyataan dan jawaban. Ini perlu saya menyampaikan, menyambung yang tadi saya sampaikan. Kita di komponen bangsa ini sudah dikapling mempunyai tugas masing-masing. Yang tadi dari saudara kami dari Kemhan itu adalah sudah mengapling bahwa rombongan dari Kemhan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara ini adalah melaksanakan fungsi pertahanan, kemudian kepolisian melaksanakan Kamtipmas, kemudian para ulama akan membina moral bangsa ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa belajar untuk menggantikan para sesepuh nanti. Ini semua kita sudah terkapling. Yang tadi disampaikan oleh senior-senior atau sesepuh baik Jenderal Mutoyib maupun Habib Lutfi, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menghadapi itu tadi? Tadi sempat sudah saya lempar pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena itu nanti dijawab di rumah masing-masing. Apa yang sudah kita perbuat? Apakah merah putih hanya sekedar kita pasang di tiang bendera? Apakah Garuda Pancasila hanya dipasang di gedung di tengah-tengah yang diapit oleh Presiden dan Wakil Presiden? Pancasila hanya kita ucapkan pada saat upacara. Lagu Indonesia Raya pada saat upacara hari Senin kita nyanyikan. Tetapi bagaimana makna Pancasila, makna lagu Indonesia Raya? Yang perlu saya ingatkan adalah semua carut marut yang tadi kami utarakan, baik kita dijajah dari luar maupun bergejolak di dalam negeri, itu semua jawabannya ada di dalam kelima sila dasar negara kita. Yang sedang heboh di televisi tadi saya sampaikan, nggak saya jabarkan panjang lebar masalah Jakarta International School, itu adalah karena tidak memahami sila pertama. Bagaimana carut marut kita, bahkan mungkin kemarin sempat dihebohkan siapa yang ngasih uang, ada yang menunggu siapa yang mau dicoblos, karena yang mengasih dengan yang mau menerima saling menunggu. Bahkan anak saya 2 dan istri saya 1, saya tanya sing arepe mbok coblos sapa? Berangkat pergi pagi itu nggak ngerti yang mau dicoblos apa. Saya suruh nyebutkan 3 saja nama DPRD Kota Semarang, DPRD Jawa Tengah 3 orang, dan DPR RI. Anak saya ini sudah S1 hukum, yang satu lagi kuliah di ekonomi. Saya tanya nggak ada yang bisa jawab. Jadi pakai anak saya aja contohnya, nanti kalau mahasiswa yang lain nanti saya nggak tahu, mungkin sudah punya calon masing-masing dewan. Dengan harapan itu nanti untuk ke depan ini bagaimana? Apakah kita sudah laksanakan ketuhanan yang Maha Esa? Bukan hanya kita hubungan kepada Tuhan, tapi bagaimana kita menikmati yang diciptakan Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan sesama umat, bagaimana hubungan dengan binatang yang diciptakan Tuhan, bagaimana berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan termasuk sukun dengan Tuhan, dengan manusia. Nah ini dari Semarang, ini memang budidaya sukun yang sudah mendunia. Nah ini bagaimana kita musyawarah untuk mufakat? Kenapa mesti gotok-gotokan? Kenapa kita mesti voting? Kenapa kita mesti milih yang banyak? Belum tentu yang banyak itu benar dan belum tentu yang sedikit itu salah. Kenapa kita tidak ambil jurus musyawarah untuk mufakat? Sebagai ilustrasi, bupati yang milih rakyat, yang lantik gubernur. Nanti presiden yang milih rakyat. Kenapa bukan rakyat yang lantik? Kenapa yang lantik ketua MPR nggak ikut milih? Kalau dulu ya. Jadi yang merubah undang-undang yang disampaikan Bapak Jenderal Mutoyib tadi, bagaimana? Nggak tuntas. Kalau bupati dipilih rakyat harusnya naik lapangan.
Saya sumpah, nyekel dewe Al-Quran gak usah dipacekli. Aku sumpah nih, aku kok ini patenono, kayak gitu harusnya. Saya nanti gak usah disidang, saya akan mlebu yang penjara dewe. Yang tadi seperti Jenderal sampaikan, kalau senior-senior para pahlawan kita dulu keluar masuk penjara baru jadi pemimpin. Yang sekarang tidak. Nah, masalah sekarang yang perlu kita hadapi yaitu bahwa yakin seyakin-yakinnya bahwa 10 tahun ke depan setelah 2014 ini nanti pemilihan presiden yang baru sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan lebih bagus dan lebih maju dari yang sekarang. Dan saya yakin seyakin-yakinnya 30 tahun ke depan kita menjadi raksasa Asia. Dan 40 tahun ke depan kita menjadi raksasa dunia. Karena kita menang di wilayah dari Sabang sampai Merauke, negara kita adalah negara yang besar. Kita tidak bisa diserang oleh negara lain langsung habis. Negara diserang, Jawa yang diserang, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi tidak bisa dihabisin. Sulawesi diserang, Jawa, Sumatera, Irian masih bisa kita membalas. Rakyat kita besar, jangan kita takut. Orang meramalkan bahwa kita akan kehabisan pangan. 2 bulan lagi Bulog bingung. Mbok kita 20 tahun dibiarkan rakyat kita tetap hidup karena nyelengin omai dewe-dewe nyimpen gabah. Yang tidak dihitung oleh para peneliti. Peneliti ini gak tahu nandur pari. Peneliti tidak pernah meluku, garu. Kita yakini semua ramalan itu meleset. Dinyatakan bahwa nanti pada saat pemilu legislatif kita akan terjadi chaos. Ternyata adem ayem. Itulah kelebihan bangsa kita yang sangat beraneka ragam. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa dari segi TNI sendiri, ini sekarang bapak-bapak mungkin untuk di wilayah Jawa Tengah, masing-masing Kodim ini sudah Babinsa dipenuhi 200 sampai 300 sepeda motor. Itu didukung oleh negara, bukan dari pengusaha. Sekarang para komandan Kodim sama komandan batalion sudah dibelikan mobil baru supaya bekerja dengan baik. Sekarang untuk yang kavaleri yang tadi Bapak dari Keman, kita sudah beri Leopard. Kenapa semua bangsa kita ikut ribut orang beli Leopard? Harusnya negara lain, karena itu disuruh negara lain. Betina Indonesia kuat. Leopard kita akan beli. Bahkan angkatan darat nanti akan beli helikopter yang iso mubengi mundar mandir gak kerokoran. Yang ditembak pun gak kena. Nanti angkatan udara akan membeli pesawat-pesawat jet yang modern. Angkatan laut akan membeli kapal tempur dan kapal perang termasuk kapal selam. Kenapa kita beli Sukhoi 4 biji aja ribut itu? Yang ribut itulah yang saya katakan dijajah moralnya oleh negara lain supaya memprotes bangsa nenek blonjo. Kita yakin dalam 10 tahun yang akan datang angkatan perang kita, angkatan bersenjata kita akan diberhitungkan oleh negara-negara lain. Untuk yang infanteri seperti saya, tidak beli senjata ke luar negeri, kita bikin di Pindad, itu sudah instruksi presiden. Kita munisi bikin sendiri. Tidak semua negara diizinkan oleh dunia ini membuat senjata. Tidak semua negara di dunia ini boleh membuat pesawat. Indonesia semua ada. Emas kita punya, uranium kita punya, tembaga kita di Bangka Belitung itu numpuk. Timah kita punya, aspal kita punya. Minyak kita berlimpah kalau kita beli karena salah pengolahan. Salah manajemen. Kita semua punya. Berambang gak akan kekurangan. Garam kita itu, pantai kita di utara ini asal lebok nih sidik, digaring nih jadi uyah kok. Itu kan hanya salah administrasi, salah manajemen. Rakyat kita juga tidak susah. Tahun 66, 67 sampai 68 tidak makan beras saja urip kok. Makan bulgur hidup. Ngantri lengo gas yo hidup rakyat Indonesia, tidak harus dapat dari luar negeri. Pada saat kita di embargo. Makan bulgur hidup, makan ganyong hidup, makan tiwul hidup. Kalau yang katanya pernah kita baca di koran di Pacitan makan bonggol pisang, itu salah karena dia ngecah-cah pisang untuk pangan babi, disorot wartawan, ceritanya seci. Rakyat kita tidak akan kelaparan. Nah kalau butut kuri pancen wong desa ra iso lemu. Jadi saya bukan diet Pak Jenderal, pancen mau lemu aja susah Pak.
Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak usah sanksi bahwa negara kita adalah negara besar. Pancasila kita ini adalah dasar negara yang bukan hanya diakui di Indonesia, itu diakui dunia, bahwa Pancasila adalah salah satu dasar negara di dunia yang patut dihargai dan disegani. Karena Undang-Undang Dasar 45 yang demikian banyak pasalnya itu semua mengacu dari Pancasila. Sekali lagi yang kami tekankan, marilah kita laksanakan mulai dari sila pertama sampai sila terakhir. Ya kalau kita keadilan sosial ya yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari yang tadi kalau Pak Yai nyampaikan, sudah jelas di surat An-Nisa 135 nggak perlu saya sebutkan. Kita berbuat adil bukan hanya kepada rakyat, kita berbuat adil bukan kepada saudara, bahkan kita berbuat adil kepada ayah dan ibu kita pun harus adil. Kita harus berani mengatakan salah bagi yang salah dan mengatakan benar bagi yang benar. Ini yang perlu kita laksanakan. Jangan barang yang salah kita nyatakan benar, barang yang benar kita nyatakan salah. Sekali lagi, negara kita besar, rakyat kita pintar-pintar, rakyat kita militan semua. Mari kita yakin bahwa 30 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi raksasa dunia. Kita tonton usia 19. Kenapa mesti bagus? Karena cah cilik-cilik gong doyan disogok. Kita berdoa supaya yang usia 19 ini ngojo ngantek doyan duit disogok aku dadi kalahan. Neng dinti menangan. Latihannya Arab kalah wong Arab. Kemarin latihan di Thailand kalah Thailand. Lawan Inggris usia 19 menang kita. Lo kan hebat kita. Padahal cah desa anak sing anake petani gitu. Karena apa? Dia masih tulus memainkan bola. Bukan kalau satu gol itu kita terus dibayar sekian. Kita jegal orang kartu merah nanti dapat duit sekian. Semua ini adalah permainan-permainan. Dan yang paling akhir kita semua ini sedang belajar, Habib. Jadi belajar jadi guru, belajar jadi murid, belajar berdemokrasi. Karena kalau negara besar yang lain itu dengan sekian ratus tahun mereka menjadi negara demokrasi yang baik. Kita sampai hari ini 69 tahun dalam kondisi seperti ini sudah sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Memang benar bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang hebat sekali. Saya pernah bawa rombongan dari Nigeria tahun 87. Waktu itu adhannya adalah Kolonel Infanteri Yayat Resiadi. 68 orang dari Nigeria belajar soal Pancasila dan saya ajak ke situs-situsnya Pancasila. Dan mereka menyatakan bahwa Indonesia besar. Tapi yang paling saya jengkel, ngeledek mereka. Kapan besar lo katanya gitu. Dan saya jengkel sekali, yang jengkel silakan bicara. Maturun. Habib, mohon izin, Pak Mutoyib, Pak Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dan selamat siang. Terima kasih. Kami dari Yayasan Jati Diri Bangsa yang berkedudukan di Jakarta telah diundang dalam forum yang luar biasa ini dan membahagiakan sekali. Mencoba berusaha dengan sekecil apapun juga mencerahkan negara dan bangsa yang kita cintai, Indonesia. Pertama-tama kami Yayasan Jati Diri Bangsa, Ketua Dewan Pembina kami adalah Jenderal Suryadi Sudirja, Ketua Umum kami Bapak Letnan Jenderal Mutoyib, kemudian Wakil Ketua Umum kami yang ada di sebelah Pak Mutoyib adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Santo Budiono dan saya sendiri Suastomo Suparji. Saya diberi pangkat oleh beliau-beliau ini sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi di sini ada 3 jenderal, tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini. Bukan promosi juga, bukan supaya kami diundang kemana-mana juga. Juga kami tidak mencoba menjual yayasan kami, tetapi kami mencoba tantangan yang diberikan oleh Bapak moderator yang bagus sekali ini,
implementasi apa yang dilakukan untuk menghadapi carut marut dari negara kita ini. Apa yang kami lakukan adalah menebarkan pendidikan karakter dan jati diri bangsa, character building. Apa maknanya? Maknanya adalah kita perkenalkan apa itu karakter, apa itu jati diri bangsa kita, dan kami pada 2012 berjalan di 10 provinsi dalam waktu 2,5 bulan menjalankan character building untuk 1.000 kepala sekolah dan guru, menghasilkan untuk 600 sekolahan. Itu kerjasama yang 2012 kami jalankan. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Kemhan, dengan Lemhanas, dan yang tadi diberikan hilang, mungkin sekarang sudah diganti Wantanas, di bawahnya ketuanya adalah presiden, dan ada sekjennya di sana yang akan bekerja sama juga. Character building sangat perlu dilakukan, tidak hanya untuk generasi muda, tetapi untuk seluruh generasi dari Indonesia ini, di mana semua tangkalan-tangkalan baik itu dari luar sebagai globalisasi maupun dari dalam, itu adalah kita harus kuat karakter kita. Apa sih karakter? Karakter adalah kombinasi dari nilai-nilai yang di dalam diri kita dan nilai-nilai moral yang dari luar, yang terpatri di dalam sanubari hati kita, yang menjadi daya dorong yang sangat kuat atau namanya striving system untuk melakukan suatu perbuatan, melaksanakan perbuatan dan pemikiran yang baik, bijaksana dan yang bijak. Jadi satu karakter adalah penting sekali untuk kita. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh yayasan kami, meskipun ini juga bukan contoh yang terbaik, marilah kita lakukan di tempat kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang akan bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita nantinya. Gampang ceritanya, apa yang dilakukan oleh karakter? Berbuat ramah, berbuat sopan, santun, lebih terinya, senyum, salam sapa, sopan santun. Jadi marilah kita mulai mudah untuk tersenyum, menyalam siapapun juga yang berhadapan dengan kita. Jangan lihat-lihatan yang kemudian menjadi sakit hati. Assalamualaikum, apa kabar? Insya Allah Bapak selalu sehat. Menyapa dengan baik dan selalu sopan dan santun. Itu adalah karakter. Makna karakter ada di situ. Jangan kita ngantongin tangan kita, susah untuk salaman. Marilah kita bersilaturahim dengan baik, mudah salaman, mudah bertegur sapa. Itu makna dari karakter. Negara kita akan luar biasa cerahnya, damainya, dan bahagianya apabila isinya adalah orang-orang seperti itu. Jadi itulah makna pendidikan karakter. Kami sekarang Pak Tubagus sedang belusuan di Banten, pekerjaan dari 2014 sampai 2016, 30 bulan. Kami diminta oleh MMS dari CSR-nya Astra di 6 sekolah di Kecamatan Cikande, Pak. Gorda 2, Koper 2, Kosambi, Rancailat, Maja 2 dan Songkom Jaya. Kami ada di situ, Pak. Bersama-sama dengan MMS dan Yayasan Pendidikan Astra. Sampai 30 bulan ke depan dan luar biasa, Pak. Sekolahannya kumuh, Pak. Kumuh sekali. Tapi guru-gurunya, kepala sekolahnya, spiritnya luar biasa. Luar biasa. Itu adalah tujuan, menghidupkan dulu. Makanya yang dihidupkan adalah jiwanya dulu baru badannya. Seperti Indonesia Raya kita. Dengan jiwanya hidup, Pak,
itu akan kemudian fisiknya, sekolahannya akan menjadi jauh lebih baik. Sudah terbukti Pak, banyak testimoni dari pekerjaan yang kami lakukan. Dari sekolahan kumuh yang di Jakarta Pak, di pinggiran rel, gurunya namanya Sihte ya, Pak Sihte. Itu bersama-sama dengan kami selama 5 hari 4 hari 3 malam mengadakan pendidikan karakter. Kemudian setiap pagi beliau bersama dengan guru-gurunya berdiri metenteng depan kelas, ditulisin Pak, SMP 169 berkarakter. Itu sekolahan Pak, 50% muridnya terlambat. Sebagian besar gurunya datang jam 8 pulang jam 10 ngobyek Pak. Sekolahnya jorok, kelasnya kotor, kamar mandinya apalagi Pak. Dalam jangka waktu 4, 5, 6, 7 bulan, semua ditata rapih, sekarang menjadi sekolahan unggulan. Dan waktu itu, waktu Wamendiknya masih Prof. Fazil Jalal, kami usulkan ke Wamendik dan sekolah tersebut dari sekolahan kumuh menjadi sekolah unggulan. Itu satu bukti Pak, bahwa satu pendidikan karakter akan merubah seseorang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Juga anak-anakku sekalian yang ada di sana, jangan takut membuat perubahan. Berubah dari yang kurang baik menjadi baik. Kalau kemarin kurang baik, hari ini harus baik. Besok lebih baik lagi. Dan satu lagi, Nabi kita juga mengatakan, kami diturunkan untuk memperbaiki dan memuliakan akhlak. Akhlak adalah karakter. Satu contoh nyata, beliau di sini, Mayor Jenderal Santo Briono, beliau terakhir sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Dalam 1 bulan tabrakan kereta api 2 kali Pak. Menteri beliau bilang, kita mesti cari jawaban kepada masyarakat, kita kumpulkan wartawan. Begitu wartawan kumpul, kemudian menteri akan bicara, beliau berbicara duluan. Pak, kita tidak usah cari jawaban, jawabannya adalah saya mengundurkan diri. Itulah Pak Santo Briono. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Jadi Pak, implementasinya adalah Character and nation building. Nation building. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Character and nation building tidak semudah seperti yang diucapkan. Kita sering dengar dari banyak pihak yang bicara itu, cuman kita untuk menentukan sendiri kadang-kadang kita harus ke kanan ke kiri. Kadang-kadang kita justru lari ke kirinya lebih banyak Pak. Sekarang realitasnya begitu. Kok senyum Pak? Jadi ke kanan pun tidak tepat, ke kiri juga tidak tepat. Dan kebesaran dari Pancasila seperti tadi saya katakan, banyak pihak atau banyak negara yang mengatakan bahwa bangsa lu sebetulnya besar, yang itu cukup menghina. Untuk menutup semuanya, Habib, kami persilahkan untuk kesimpulannya. Terima kasih sekali lagi waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya menggarisbawahi apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun ini satu pihak. Artinya mungkin di sini mungkin ada yang lain paham, artinya agama lain. Tapi saya kira insya Allah apa yang tercanang di dalam Kitabullah Al-Quranul Karim ada 3 hal. Yang pertama, pada waktu kita membuka di dalam satu surah juz awal suratul Baqarah yang bunyinya setelah dzalikal kitabul la raiba fi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Dasar pokok adalah asas. Kalau diartikan arti yang luas, perundang-undangan yang sudah paten, yang menjadi dasar daripada kehidupan bangsa. Tapi kalau di dalam agama, Al-Quran adalah menjadi dasar yang pokok, yang melahirkan beberapa ajaran-ajaran sesuai di negerinya masing-masing. Itu yang jelas. Pembangunan apa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ideologi pertama kali yang tertanamkan. Lahirnya satu karakter,
lahirnya suatu akhlakul karimah tanpa ideologi yang kuat sangat sulit untuk bisa mengembangkan, karena timbulnya jati diri, karena timbulnya karakter adalah dari satu keimanan dan keyakinan apapun agamanya. Ini yang pertama. Kekuatan ini harus terbina dahulu. Seandainya saya tadi katakan mungkin terlalu keras. Kamu hidung mancung boleh saja, Habib Lutfi turunan Arab, oke lah. Saya dikatakan turunan Arab, tidak saya pungkiri. Tapi kalau saya dikatakan Habib Lutfi Arab, saya paling protes. Karena apa? Saya dilahirkan di Indonesia. Bapak saya dilahirkan di Indonesia, kakek saya di Indonesia. Dan saya punya kakek dari perempuan adalah putri dari Kanjeng Pangeranan Pekalongan. Bupati Pekalongan, tidak bain-bain. Loh, Denmas loh ini. Rada sengah ya. Loh ini. Jadi saya tidak mau dikategorikan kepada tadi jambu Bangkok. Jambu Indonesia, turunan Bangkok, oke. Tapi selagi jambu Indonesia adalah jambu Indonesia. Itu keyakinan kita, harus kita tanam. Ini merupakan bagian daripada ideologi apa yang ada di dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kalau kita pecahkan di dalam kandungan tersebut. Yang kedua adalah pembangunan SDM. Wa yuqimunas shalah. Pembangunan ini sangat perlu sekali, pendiri. Muncul SDM yang luar biasa. Kesadaran di dalam beragama, kesadaran dia bertuhan, bagaimana kewajiban dirinya kepada Tuhannya, kewajiban dirinya kepada para rasulnya, kewajiban diri kita kepada kedua orang tua, guru kita, kewajiban kita kepada tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Kesadaran kita, kewajiban bersadar kita harus taat kepada negara dan pemerintahnya. Siapapun pemimpinnya, dengan catatan langgar dan tidak akan merubah Pancasila. Itu poin yang harus kita tegasi. Pancasila saya pribadi mengatakan harga mati juga. Sama dengan NKRI. Itu yang penting. Nek disetujoni, nek sing kupinge gatel ya mbuh aku ora weruh. Ini. Jadi bagaimana hubungan vertikal kita? Kalau pendirian ini sangat kuat, saya kagum kok. Sebetulnya kalau kita mau menuntut, kalau diperbolehkan, kenapa sih Kanjeng Nabi kok dilahirkan di negara Arab, lho ning Indonesia sing subur makmur. Padi sini tumbuh, gandum insya Allah tumbuh, kacang kedelai, kacang hijau, luar biasa. Cuma sebagian kita masih mau jadi kuli, jadi kita yang punya batu bara, tapi yang kita yang punya malah jadi kuli, sing ngeruk batu bara malah wong liya. Nah ini kesadaran ini masalahnya. Wa yuqimunas shalah, kita kesadaran selaku berbangsa, selaku bernegara, sesama kita. Saya kagum pada guru saya Pak Moderator. Saya punya guru namanya Ki Misbah. Umur sudah 90 tahun. Kemana pergi kalau mesti saya bawakan tasnya karena sudah sepuh. Ketika kita jalan di sawah, kebetulan jalan sawah itu 1 meter. Enak asik jalan-jalan habis panen kebetulan. Di tengah panas itu guru saya berhenti sambil duduk, kawungnya di rokok kawung rinting itu bakunya. Tapi kira hati saya ini, lah ya wong panas kaya ngene kok ngadeg ning kene, lha mbok yang ning ngisor iki tanah apa lah jane kepenak gitu, maksudnya gitu. Enggak, dia asiknya. Setelah selesai kok saya lihat ternyata ada ayam, 2 ayam ini terus pergi. Sudah guru saya bangkit, ayo terusno jalan maneh le. Kowe mau weruh ayam iku ora? Nggih. Lah ayam iku senoto li apa? Gabah sing padha tiba ke bekas panen. Iku ora satu kenikmatan dhewe ning ayam rezeki iku. Lah nek aku liwat rak bubar iku. Berarti kita medhot kenikmatane si ayam. Lah wong ayame dilindungi, hebat itu. Saya kagum. Lah nek ana manusa ora dilindungi ya ngungkuli ayam regane. Ini luar biasa, itu ajaran yang luar biasa. Karena apa? Dia pembangunan jati dirinya yang ngetop luar biasa. Itu wa yuqimunas shalah, itu tadi. Ini kalau kita terangkan panjang, ini simpel saja singkat ringkat.
Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya belum sampai tadi. Mengapa Rasulullah dilahirkan di tanah yang gersang? Nek ning Indonesia ora wedi kurang pangan. Lah ning Timur Tengah wong pari be ora thukul. Pari wis ora thukul. Terus gandum ya ora thukul mung bagian-bagian kecil. Sedangkan buah-buahan dari Mekah itu adanya 120 km yang ada di Taif. Jauh sekali. Lalu wong ning urip nang padang pasir ning zaman Kanjeng Nabi ora tau pikiran kurang mangan. Wedi nek ora mangan. Lah nek kene subur makmur kaya ngene kok sik wedi nek ora mangan ya kebangetan itu. Itu satu contoh aja. Maaf saja. Itu luar biasa pendidikan secara moral, secara filosofi yang harus kita ambil dari baginda Nabi. Mengapa dilahirkan di Timur Tengah, tidak di Indonesia atau di negara-negara yang culture-nya setapak lebih maju di semenanjung Arabia dibanding Arabia itu sendiri. Hebat. Inilah yang terakhir adalah sektor wa mimma razaqnahum yunfikun. Sejauh mana kita bisa mengelola wa mimma razaqnahum yunfikun yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan sebidang tanah seluas Indonesia ini menjadi agraris dan sektor ekonomi sehingga kita merasa masih miliki. Jangan kecemburuan yang kita lontarkan, tapi kecemburuan yang untuk membangun, bukan kecemburuan untuk merugikan. Sedangkan kecemburuan kita ini harus kita tumbuhkan, sebab cinta tanpa cemburu mati cintane. Jadi kita bangkitkan kecemburuan tapi yang membentuk kemajuan, bukan yang membentuk kemunduran. Nah, sejauh mana kita bisa mengelola wa mimma razaqnahum yunfikun. Bila mina wa mimma razaqnahum yunfikun ini dihidupkan kembali kepada tadi Bapak Ketua Pendidikan itu, diantara sarana dunia materi. Tapi jangan lupa pentingnya sarana materi, tapi suatu ketika yang penting sekali yang menjadi asas jangan dilupakan karena faktor materi. Contoh di perang Uhud. Rasulullah sudah mempersiapkan di Jabal Uhud yang strategis. Jarak tembak yang cukup luar biasa, pemanah yang di gunung. Apa wasiat Nabi? Hei sahabatku, tolong apapun yang terjadi, jangan kamu sekali-kali turun dari tempat yang strategis itu. Karena ini satu kehormatan yang luar biasa dan pertahanan. Ternyata setelah perang ditinggalkan di situ harta pampasan perang yang tidak ada yang ngurusi, terpaksa dari gunung turun, padahal ini jebakan yang luar biasa. Akhirnya yang dipimpin Khalid bin Walid itu hanya muteri gunung Uhud lagi, pukul dari belakang. Yang sebetulnya perang Uhud tidak akan makan korban 70 sahabat, bahkan paman Nabi sendiri menjadi korban. Karena apa? Kita leno dari pesan-pesan baginda Nabi. Kalau kita artikan sekarang, pesan-pesan para leluhur, para pinisepuh kita, pendiri bangsa ini, kita banyak mendengarkan kayak angin lalu belaka. Maka kalau kita ugemi apa yang telah dirintis oleh para beliau ini, saya yakin ketahanan nasional ini akan semakin kuat. Silahkan dinamika yang luar biasa. Itu perlu, tapi ketika kita sholat berjamaah tidak pernah bertanya partaimu apa. Usolli fardhu duhri, yang kat lain pun mengatakan usolli fardhu duhri karena sholatnya duhur, tidak akan mengatakan usolli fardhu asri. Itu indahnya dinamika. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang pakai begini, ada yang mentang, dan kok tidak pernah ribut sih? Kita liwat di tawaf di Masjidil Haram, tidak pernah ribut. Madhab apa? Maliki apa Syafi'i, Hambali, muter tawaf bersama. Itu satu keindahan yang luar biasa. Ini inti daripada Pancasila yang telah di backup. Kekuatan Pancasila adalah di backup oleh kekuatan agama kita masing-masing. Mari Pancasila kita backup dengan Islamnya, yang non-Islam, non-Muslim, mari kita backup dengan kekuatan kalian masing-masing. Sehingga semakin cemerlang kekuatan Pancasila ini yang semakin kokoh menjadi pemersatu umat, pemersatu bangsa Indonesia. Bagian daripada ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Kita tidak mencemooh orang dinamika. Dan maaf sekali lagi, terakhir kepada wartawan. Maaf. Bahwa
saresehan kebangsaan ini tidak ada motivasi untuk mengalihkan pandangan siapa yang akan memimpin 2014, si A, si B, si C. Kami tidak mau tahu urusan itu. Kami akan mengikuti peraturan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tapi dalam forum ini, sekali lagi, dalam forum ini tidak ada titik-titik untuk si A, untuk si B, untuk si C, tapi yang ada untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Habib. Terima kasih Bapak-Bapak, rekan-rekan mahasiswa. Saresan ini kita akhiri. Jaya terus Indonesia. Kepada MC kami serahkan kembali. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Prof. Imam Budiman yang telah memimpin ini secara sukses. Dan dengan pemberian cenderamata oleh Stain Kota Pekalongan kepada para narasumber. Yang pertama Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Bapak Mutoyib. Yang kedua Bapak Kolonel Dr. Andes Putut Winarno. Yang ketiga Bapak Profesor Dr. Trijaka Kartana MSI. Dan yang keempat Bapak Dr. Andes Haji Sumawijaya MSI serta Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Dipersilakan. Mungkin ini. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari Yayasan Pembangunan Karakter Bangsa kepada Habib Lutfi bin Yahya. Sekali lagi dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan dari Yayasan Jati Diri Karakter Bangsa. Sudah? Ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu peserta seminar yang saya hormati. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Tanah Airku oleh paduan suara mahasiswa UKM Musik El Fatah.
Hadirin peserta seminar yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaannya sesiang ini. Namun sebelum kami tutup, diberitahukan kepada para tamu undangan yang berasal dari luar daerah, bagi kabupaten kota di luar Pekalongan yang berkenan untuk menindaklanjuti ataupun menyelenggarakan seminar yang sama, dapat berhubungan dan bekerja sama dengan kontak person Ketua Stain Kota Pekalongan. Kami ulangi, bagi kabupaten kota lain yang berkenan untuk menyelenggarakan atau menindaklanjuti seminar sarasehan kebangsaan ini, dapat bekerja sama dengan Paguyuban Nguri-Nguri Kebangsaan dengan kontak person Bapak Ade Dedi Rohayana, Ketua Stain Kota Pekalongan. Demikian selama hari 1 dan jam 9 sampai sekitar jam 14 kita melaksanakan seminar. Semoga apa yang menjadi tujuan dan target seminar ini benar-benar dapat bermanfaat, dan marilah kita tutup acara seminar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas perkataan yang salah dan tutur kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan dipersilahkan menuju ke ruang ramah tamah yang berada di sebelah auditorium ini. Dan kepada grup paduan suara Mazhab UKM Musik El Fatah untuk menampilkan hiburannya kembali, baik berupa marawis maupun yang lain, dipersilakan.